Seorang warga Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, ditemukan meregang tak bernyawa di rumahnya. Hal tersebut pertama kali diketahui oleh sang anak yang menemukan ibunya tewas di loteng rumahnya dengan posisi terduduk. Berdasarkan keterangan kepolisian, jenazah nekat mengakhiri hidupnya akibat kesal dengan tagihan hutang yang tak kunjung dibayar peminjam kepadanya. Kapolsek Cikole Kompol Nanang Rahmat Subarna mengatakan, berdasarkan keterangan saksi awal yang juga merupakan keluarga dekat almarhum, dikatakan bahwa peristiwa tersebut murni tindakan bunuh diri yang dilakukan almarhum. Peristiwa gantung diri awalnya korban dicari sama pihak keluarganya, diketemukan jam 10.30 dalam keadaan terduduk namun tergantung di dalam sebuah tali. Usia korban kurang lebih 70, kelahiran 49 berarti 73 tahun. Keterangan korban sering mengeluh kepada keluarganya, orang tidak mau membayar hutang kepada dirinya dan mengeluh sakit lambung selama ini. Untuk jenazah sendiri masih diperiksa untuk dilakukan penyelidikan, dibawa ke Rumah Sakit Samsudin. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian di lokasi kejadian, jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kota Sukabumi untuk dilakukan visum luar, guna memastikan ada atau tidaknya luka pada tubuh jenazah. Sementara itu, Humas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi mengatakan, setelah mereka menerima kiriman jenazah, lalu pihak medis melakukan visum luar. Baik, terima kasih. Tadi sekitar jam 12-an kami terima pasien jenazah dari informasi dari pihak kepolisian, kemudian kami jemput dengan ambulan kami, kemudian kita bawa ke ruang jenazah. Dari keterangan yang tadi saya dapat dari keluarga bahwa yang bersangkutan diketemukan di lantai 2 dengan kondisi setengah terduduk dengan ada lilitan kain di lehernya. Jadi, hampir dipastikan sudah tidak bernyawa dan kemudian dilaporkan oleh warga, kemudian kami jemput untuk dibawa ke Rumah Sakit Samsudin. Kasus gantung diri ini saat ini ditangani Polsek Cikole. Setelah proses visum selesai, selanjutnya jenazah dikembalikan ke pihak keluarga untuk kemudian dikuburkan. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan untuk Dinamika.